Baik, salam pintar mandiri. Baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang salah satu materi yang menarik, khususnya bagi Anda para pelaku usaha, ya teman-teman UMKM dan pelaku usaha pemula. Tema kita kali ini adalah 7 tahap mulai usaha untuk pelaku UMKM atau pelaku usaha pemula. Oke, kalau bicara tentang pelaku usaha pemula, ini sangat menarik sekali ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dihadapi oleh teman-teman pelaku usaha pemula. Nah, saya rangkum beberapa permasalahan yang banyak ditemuin oleh teman-teman pelaku usaha pemula ya. Di antaranya yang pertama adalah jualannya nggak laku ya. Nah, ini sering terjadi nih ya. Buat teman-teman yang baru mulai usaha biasanya sudah bikin produk segala macam, tapi jualannya kok nggak laku, produknya kok nggak laku gitu ya. Yang beli cuma sedikit. Nah, ini salah satu masalah yang umum yang sering kita temuin bagi teman-teman pelaku usaha pemula. Yang kedua adalah kalau sudah jalan, omsetnya tuh awalnya bagus, kemudian tiba-tiba mulai turun dan turun. Ini juga terjadi bagi teman-teman kita pelaku usaha pemula. Yang berikutnya adalah modalnya habis ya. Modalnya habis. Kalau sudah usaha tapi perputarannya tidak berjalan dengan baik ya, sehingga modalnya habis. Nah, ini juga menjadi masalah juga ya. Kemudian untung, tapi duitnya kok nggak ada. Katanya untung, tapi duitnya tidak ada. Nah, mungkin ada teman-teman yang seperti ini ya. Kayaknya kemarin omset penjualan saya rame, banyak, tapi kok duitnya nggak ada ya. Nah, itu biasanya juga yang terjadi adalah karena tidak adanya laporan keuangan. Nah, banyak teman-teman yang belum memiliki laporan keuangan. Kemudian juga kalah pesaing ya dengan pelaku usaha sejenis atau kompetitor ya. Kita punya produk yang bagus, tetapi kemudian ada kompetitor yang lain yang juga membuat produk sejenis, sehingga kita kalah saing dari macam-macam, dari mulai dari harga, dari kualitas produk, kemasan, dan lain-lain. Bahkan yang fatal juga bisa sampai terjadi hutang ya, hutang piutang. Kalau usahanya nggak jalan, kemudian butuh operasional tetap, atau dia di awal sudah memulai usahanya dengan meminjam, maka terjadilah permasalahan hutang piutang. Ini juga banyak ditemuin di teman-teman UMKM. Yang berikutnya adalah gaptek ya, gaptek. Gagap teknologi ya, penerapan teknologi yang tidak optimal di teman-teman pelaku usaha UMKM atau pemula. Ini juga kita temuin, padahal saat ini kan teknologi salah satu punya peranan penting bagaimana kita mengembangkan sebuah usaha gitu ya. Kemudian usahanya jalan di tempat sudah bertahun-tahun, sudah lumayan lama, tapi tidak banyak perubahan dari skala bisnisnya. Yang berikutnya adalah gak naik kelas ya, gitu. Selalu kita dengungkan, dengar gitu ya, kita dengar program-program pemerintah yang berhubungan dengan naik kelas. Yang dimaksud dengan naik kelas itu apa? Naik kelas itu adalah artinya usahanya membesar ya. Nanti kita bahas lebih detail. Yang berikutnya ada produknya bagus sih ya, tapi masarinya susah ya, nggak bisa masarin ya. Ini banyak nih teman-teman pelaku usaha yang jago bikin sebuah produk, tapi begitu masarin tuh kesulitan ya. Ini juga ada ya. Nah, ini adalah masalah-masalah secara umum yang sering kita temuin di pelaku usaha UMKM. Nah, tentunya kita akan mencari solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ini gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana membantu teman-teman menyelesaikan masalah, kita akan lihat dulu ya UMKM Indonesia yang ada saat ini ya. Kita kelompokkan menjadi 5 kelompok ya. Ada pelaku usaha pemula, kemudian ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah. Jadi apa sih fungsinya pengelompokan ini? Fungsi dari pengelompokan ini adalah agar kita tahu kita posisinya ada di mana gitu ya. Kalau kita baru memulai, kita sebut dengan pemula gitu ya. Kemudian kalau kita berada di mikro, kita harus ngapain gitu. Jadi pentingnya kita mengetahui ini adalah karena di setiap pengelompokan ini atau di setiap kelas ini itu punya cara atau strategi yang berbeda untuk mengembangkan usahanya.
gitu. Contoh kalau untuk pemula yang dikejar adalah bagaimana dia mendapatkan satu produk yang baik, kemudian bagaimana dia mulai bisa menjual produk, diterima produknya oleh pasar. Tentunya tidak sama lagi ketika dia sudah berada di kelas kecil atau menengah, strateginya juga berbeda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang namanya naik kelas, kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana gitu ya. Posisi kita ada di mana. Ketika kita tahu posisi kita akan bisa mengejar ke posisi yang lebih atas atau bahasanya naik kelas. Jadi step by step ya, seperti itu. Oke, nah di sini kita akan coba untuk membahas satu persatu bagaimana tahapan di dalam kita memulai usaha ya, khususnya usaha UMKM atau pelaku usaha pemula. Oke, kita sebut namanya 7 tahapan memulai usaha atau 7 tahap mulai usaha. Yang terdiri dari yang pertama adalah bicara tentang produk, yang kedua bicara tentang merek, yang ketiga bicara tentang modal, yang keempat tentang perizinan, yang kelima pemasaran, yang keenam pencatatan, yang ketujuh pengembangan usaha. Oke, kita akan bahas satu persatu 7 tahap ini sehingga bisa lebih mendetail dan bisa membantu teman-teman bagaimana untuk memulai usahanya dengan baik dan benar.